Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang pengolahan transaksi berbasis komputer. Saya Felindasari dengan NIM 014. Saya Ryan Jati Raharjo, NIM 079. Saya Aulia Putri Pertiwi Izudin dengan NIM 024. Saya Andifaira Fadilah dengan NIM AHY 132. Sebelum kami membahas materi dari presentasi kami, saya akan membacakan pendahuluan dari materi ini. Sistem pemrosesan transaksi hampir selalu dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, instansi perusahaan, karena di dalam suatu perusahaan atau organisasi, transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi harus dicatat. Jika organisasi telah memiliki sistem pengolahan transaksi atau TPS, Transaction Processing System, yang baik, maka organisasi ini juga telah memiliki basis data yang berisi dengan transaksi-transaksi bisnis yang telah direkam oleh TPS tersebut. TPS menghapus rasa bosan saat melakukan transaksi operasional, sehingga mengurangi waktu meskipun orang masih harus memasukkan data ke sistem secara manual. Sistem pemrosesan transaksi sangat penting karena merupakan dasar sistem bisnis yang melayani level operasional dalam organisasi. Output dari sistem ini akan menjadi input bagi sistem-sistem yang berada pada level manajemen dan level strategis. Sistem pemrosesan transaksi akan memproses data yang menguraikan operasi perusahaan sehari-hari. Pemrosesan ini akan menghasilkan suatu basis data yang digunakan oleh sistem-sistem lain yang berada di dalam perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi memproses pesanan pelanggan, memesan pengganti persediaan, dan memelihara buku besar. Untuk materi yang pertama, kita akan bahas tentang pengolahan data dan pengambilan data. Pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Dan sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Yang kedua, kita akan bahas tentang fungsi pengolahan data. Fungsi dasar pengolahan data yang pertama, mengambil program dan data masukan atau input. Yang kedua, menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. Yang keempat, menyimpan hasil sementara dan hasil akhir pengolahan. Yang kelima, mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan data tersebut. Untuk yang ketiga, kita akan bahas tentang pengambilan data. Pengumpulan atau pengambilan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Oke, yang keempat, kita akan bahas tentang metode pengambilan data. Metode pengambilan data terdiri dari kuesioner, observasi, dan wawancara. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Yang kedua, observasi. Observasi adalah pengamatan melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Yang ketiga, wawancara. Pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon atau telekonferensi. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh penelitinya tersebut. Oke, kita akan masuk ke subtopik atau indikator yang kedua, yaitu pembahasannya tentang proses. Terdiri dari proses pengumpulan data, proses pemeliharaan data, proses pembuatan informasi, dan proses dokumentasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data terdiri dari 6
tahapan. Yang pertama itu melakukan tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Yang keempat, melakukan uji coba. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Dan yang keenam adalah mencatat dan memberikan kode. Selanjutnya ada pemeliharaan data. Sistem data perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis contohnya. Yang keempat, sistem terinfeksi malware aktif. Yang kelima, sistem berkas korup. Yang keenam, perangkat keras melemah. Untuk mencegah hal-hal tersebut, digunakanlah MOS atau Maintenance Operating System yang berfungsi untuk, pertama, manajemen malware yang aktif, dan yang kedua, pemulihan data atau recovery dan perbaikan sistem berkas. Selain dengan menggunakan MOS, pemeliharaan sistem juga dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama ada pemeliharaan korektif, adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua ada pemeliharaan adaptif, dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Dan yang ketiga ada pemeliharaan preventif, terdiri atas inspeksi periodik dan pemeliharaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini. Mereka seringkali menemukan cacat-cacat yang menandakan permasalahan potensial. Yang selanjutnya ada informasi dari data. Informasi merupakan komoditas yang berguna dan bernilai, dan sebagai konsekuensinya diperlukan biaya untuk menghasilkannya. Agar lebih ekonomis, maka biaya untuk menghasilkan informasi harus sesuai dengan nilainya. Pengolahan data menjadi informasi dapat melalui 4 metode, yaitu yang pertama ada manual, yang kedua ada elektromekanik, yang ketiga ada kartu pencatat, dan yang keempat ada komputer elektronik, atau termasuk di dalamnya penggunaan CD-ROM. Selanjutnya adalah proses dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dari beberapa dokumen. Nah, dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem tersebut bekerja. Dan perlu diketahui, dokumentasi dapat menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Jenis dokumen terdiri dari dokumen primer, tersier, dan sekunder. Dalam sebuah perusahaan dan lembaga penting, seluruh kegiatan dokumentasi harus selalu dilakukan agar menghasilkan ketiga jenis dokumen tersebut. Bahkan, untuk kepentingan pribadi, dokumentasi juga diperlukan untuk mengoleksi dokumen yang sifatnya pribadi seperti foto, barang-barang antik, dan lain sebagainya. Informasi yang terkandung dalam dokumentasi harus dapat menjelaskan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, informasi dikeluarkan, serta didistribusikan, dan sistem dikendalikan. Karena diagram dapat merepresentasikan ribuan kata, maka para pengembang sistem informasi akuntansi lebih suka menggunakan diagram seperti flowchart. Data flow diagram, entity relationship theory adalah tempat di mana dokumen-dokumen program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Tempat penyimpanan dokumen ini sangat membantu seorang analisis sistem untuk selalu dapat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan baik secara keseluruhan atau perbagian secara mendetail. Kemudian terdapat Data Flow Diagram atau DFD. Pengertian DFD adalah satu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas.
DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. DFD ini sering disebut juga dengan bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan alternatif pengolahan data. Dua pendekatan alternatif yang dapat digunakan dalam pengembangan basis data dalam sebuah proyek perancangan sistem informasi. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama System Development Life Cycle, yang kedua adalah Prototyping. System Development Life Cycle, pendekatan ini dikenal dengan pengembangan sistem secara tradisional. Model pendekatan ini dilakukan dengan secara rinci dan direncanakan dengan baik. Pola pendekatan ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghasilkan sebuah sistem, di mana setiap tahapan yang akan dilakukan harus memandang dari tahapan sebelumnya. Apakah tahapan tersebut telah sesuai dengan syarat dan permintaan yang telah ditetapkan oleh tahapan sebelumnya? Jika tahapan tersebut belum memenuhi permintaan dari proyek tersebut, belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Siklus ini berlaku untuk semua tahapan. Proses inilah yang mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan sebuah sistem yang benar-benar bisa diimplementasikan. Nah, tahapan yang dilakukan dalam pendekatan SDLC ini adalah yang pertama, Project Identification and Selection, di mana pada tahap ini dilakukan pemahaman tingkat awal terhadap sebuah usulan proyek. Database dirancang pada tahapan enterprise atau tahap awal seperti cakupan konten secara umum, gambaran umum data, diagram hubungan antar entitas. Kemudian yang kedua, Project Initiation and Planning, di mana pada tahap ini dilakukan pendefinisian kebutuhan spesifik sebuah proyek mengacu pada pemahaman awal. Database dirancang dalam bentuk pemodelan secara konseptual seperti penentuan ER diagram. Yang ketiga adalah analisis, merupakan proses mengidentifikasi semua data secara mendetail. Analisis ini mengidentifikasi semua data proyek yang akan diolah di dalam sistem. Rancangan database dapat berupa pendefinisian semua atribut, pendataan kategori data, penggambaran hubungan antara entitas, dan penentuan hubungan antar entitas, serta penentuan masing-masing ketetapan. Yang keempat, Logical Design atau desain logika. Desain pemodelan data konseptual yang harus diubah menjadi pemodelan data logika, di mana data ini akan diimplementasikan ke dalam database atau model data logika. Pada proses transformasi ini dapat terjadi kombinasi dan pengintegrasian model data konseptual menjadi model data logika. Keadaan ini memungkinkan terjadinya proses penambahan informasi yang dibutuhkan selama dilakukannya perubahan desain model data logika. Kemudian yang kelima adalah Physical Design atau desain fisik. Pada proses ini terjadi penentuan teknik DBMS atau Database Management System. Penentuan teknik yang akan diimplementasikan. Desain ini melibatkan semua aspek fisik teknologi database seperti program, perangkat keras, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data seperti internet, LAN, dan yang lainnya. Yang keenam, Implementation Database. Pada tahap ini, desainer atau perancang melakukan uji coba terhadap sistem. Uji coba meliputi instalasi sistem, pelatihan untuk users, uji coba untuk users, pencetakan dan tampilan hasil, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah maintenance. Pada tahap maintenance terjadi perubahan dan perkembangan database, di mana perancangan akan penambahan, penghapusan, serta modifikasi struktur database. Proses ini disesuaikan dengan kondisi dan perubahan permintaan serta tujuan proyek. Selain itu, proses perbaikan terhadap error juga dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kecepatan penggunaan dan akses data. Selanjutnya adalah prototyping. Pendekatan prototyping memungkinkan pengembangan sistem secara cepat. Pendekatan ini juga dikenal dengan Rapid Application Development atau RAD.
Proses pembuatan prototipe data dapat dilakukan pada saat pendefinisian data, di mana proses identifikasi dan inisialisasi tidak dilakukan secara mendetail. Prototipe bisa saja dihasilkan tanpa harus melakukan analisis yang mendalam terhadap semua proses yang akan dilakui. Prototipe mengenal adanya proses revisi dan perbaikan. Setiap perubahan yang terjadi terhadap perencanaan dapat disesuaikan kembali dengan jalan melakukan revise dan enhance prototipe itu sendiri. Selama tujuan masih belum tercapai atau selama masalah masih belum diselesaikan, selama itu pula sistem menunggu perbaikan dan pengembangan. Hingga tujuan tercapai dan masalah diselesaikan, maka prototipe bisa diterapkan dan diubah menjadi sebuah sistem yang siap untuk digunakan. Lebih fleksibel jika dibandingkan dengan model pendekatan SDLC. Selanjutnya, prototyping ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, identity problem. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan proyek dan pemodelan tahap awal sebuah data. Yang kedua, develop initial prototype. Sebuah kebutuhan dirinci dan dijelaskan, maka dilakukan desain pemodelan data logika, di mana pada tahap ini proses analisis kebutuhan dispesifikasikan secara rinci. Physical database design and creation. Pada tahap ini terjadi pendefinisian isi database lanjutan ke dalam DBMS. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi desain program yang melakukan pemrosesan data. Selanjutnya adalah database maintenance. Pada tahap ini dilakukan proses analisis database untuk menyesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini juga dilakukan proses perbaikan terhadap error yang muncul selama prototipe diimplementasikan. Perbaikan terhadap error ini dapat terjadi berulang kali, hingga akhirnya tercipta sebuah prototipe yang sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Implementation merupakan tahap penerapan prototipe. Selanjutnya adalah convert to operational system. Merupakan proses akhir dari perancangan. Proses ini adalah kelanjutan dari tahapan implementasi. Proses pembuatan sistem operasi ini dilakukan dengan mengkonversi prototipe yang telah diimplementasikan. Hasil implementasi tersebut mengindikasikan kalau model tersebut layak untuk dijadikan sebuah sistem yang siap digunakan. Semua tahap yang terjadi pada prototipe memungkinkan dilakukannya perubahan tanpa memperhatikan secara detail permintaan dari proses sebelumnya, sehingga pengembangan tahap ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan SDLC. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu pengorganisasian file dan pengolahan data. Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Teknik dalam pengorganisasian file. Teknik dalam pengorganisasian file ada 4. Yang pertama yaitu organisasi file sequential, merupakan cara paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sequential, pada waktu record dibuat, record-record direkam secara berurutan. Contohnya, lagu yang ada di dalam kaset. Kedua yaitu organisasi file relatif, suatu berkas yang mengidentifikasikan record dengan key yang diperlukan. Record tidak perlu disortir secara fisik menurut nilai key. Organisasi berkas relatif paling sering digunakan dalam proses interaktif. Tidak perlu mengakses record secara berurutan. Sebaiknya disimpan di dalam Direct Access Stroke Device atau DASD. Selanjutnya disimpan dalam pengorganisasian file yang ketiga yaitu index sequential, merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengorganisasikan kumpulan record-record yang membutuhkan akses record secara sequential maupun secara individu berdasarkan nilai key. Contohnya mencari arti kata dalam sebuah kamus. Yang keempat ada multi-key,
Multi-key merupakan organisasi yang dapat mempunyai sebuah file yang diakses dengan banyak cara. Contohnya yaitu sistem perbankan yang memiliki banyak pemakai. Jenis-jenis pengorganisasian dalam file ada 9, yaitu yang pertama ada master file. Master file adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Master file ini terbagi atas 2, yaitu reference. Yang kedua yaitu master file. Master file adalah file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Yang kedua ada transaction file. Transaction file adalah file yang berisi record-record yang akan memperbarui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Yang ketiga ada report file. Report file adalah file yang berisi data yang dibentuk atau dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hal ditampilkan di layar. Keempat, ada Word file, merupakan file sementara dalam sistem. Sebuah Word file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. Yang kelima ada program file. Program file adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk merespon data, akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Keenam yaitu text file. Adalah file yang berisi input data alphanumerik dan grafik digunakan oleh sebuah text editor program. Text file hanya dapat diproses dengan text editor. Yang ketujuh ada dump file. Adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security, mencatat tentang kegiatan pengupdatean sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Ke-8 ada library file. Adalah file yang digunakan untuk menyimpan program, aplikasi, program utilitas atau program lainnya. Ke-9 ada history file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction. File ini berisi data yang selalu bertambah, sehingga file di slide selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar data tersebut dapat digunakan. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyimpanan dokumen. Selanjutnya ada fungsi dasar pengolahan data yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama mengambil program dan data atau masukan atau input. Kedua, menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Ketiga, yaitu menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. Yang keempat yaitu menyimpan hasil sementara dan hasil akhir pengolahan. Kelima ada mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Adapun tujuan dari pengolahan data adalah untuk menghasilkan dan memelihara record perusahaan. Metode pengolahan data. Pengolahan data sistem informasi dalam organisasi biasanya terdiri atas metode teknologis dan manual. Menurut Batch dan Stater ada 2 macam metode pengolahan data yang penting. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem manual merupakan semua proses yang dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat penting seperti pensil, kertas, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu elektromekanikal, merupakan suatu gabungan dari orang dan mesin, seperti seorang pegawai yang bekerja dengan menggunakan catat kolom atau posting mesin.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang amat penting dari strategi kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrumen akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dan untuk membuktikan hipotesis. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris. Dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Memperbarui data merupakan suatu proses memperbarui informasi yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Gordon B. Davis tahun 2003. Modifikasi data adalah cara merubah data dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan inti aslinya, seperti menambahkan, menghapus, dan mengedit rangkaian data. Selanjutnya, pemeliharaan data adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaiki sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Pada bulan April tahun 1970, didefinisikan sebuah istilah untuk teknologi pemeliharaan yang mencakup pengertian yang lebih luas daripada pengertian pemeliharaan di atas. Istilahnya ini adalah teroteknologi. Kemudian, dalam pendekatan pengolahan data terdapat pendekatan alternatif, yaitu dua pendekatan alternatif yang dapat digunakan dalam pengembangan basis data dalam sebuah proyek perancangan sistem informasi. Kedua pendekatan tersebut adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Pendekatan ini dikenal dengan pengembangan sistem secara tradisional. Model pendekatan ini dilakukan secara rinci dan direncanakan dengan baik. Pola pendekatan ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghasilkan sebuah sistem, di mana setiap tahapan yang akan dilakukan harus memandang tahapan sebelumnya. Apakah tahapan tersebut telah sesuai dengan syarat dan permintaan tengah ditetapkan oleh tahapan sebelumnya? Yang kedua, prototyping, yaitu pendekatan prototyping memungkinkan pengembangan sistem secara cepat. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama Rapid Application Development atau RAD. Proses pembuatan prototipe data dapat dilakukan pada saat pendefinisian data, di mana proses identifikasi dan instansiasi tidak dilakukan secara mendetail. Prototipe bisa saja dihasilkan tanpa harus melakukan analisis yang mendalam terhadap semua proses yang akan dilalui. Itulah tadi materi dari kelompok 4 tentang pengolahan transaksi berbasis komputer. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan materi dari kami. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.